Masih di Taman Ujung, saya mau cerita sedikit tentang dejavu, bertemunya kita dengan pasangan orang lain, ya. Kita kalau ketemu dengan energi leluhur itu kan seperti mengikat, apalagi kalau leluhur itu kita diketemukan dengan suami orang atau pasangan orang, atau kita sudah menikah diketemukan dengan anak muda yang kok kita terikat sekali, kita nggak bisa lepas dari orang ini gitu kan. Mau tidak mengingatnya susah sekali. Nah, ini kita sebenarnya diketemukan dengan suami atau istri di zaman dahulu. Ya, kalau Anda istri, Anda dahulu mungkin punya dua lelaki, Anda meninggalkan suami Anda untuk menjadi bersama orang ketiga. Nah, orang ketiganya ini dalam bentuk suami, sehingga Anda ada pembayaran karma dengan Anda meninggalkan suami zaman dahulu. Jadi, orang ketiga yang datang itu biasanya adalah faktor suami yang ingin ada semacam pembayaran karma yang harus kalian selesaikan milik leluhur. Nah, karena itu dihadirkan orang ketiga dalam bentuk zaman dahulunya adalah suami Anda, sehingga Anda mengalami peristiwa yang sama oleh leluhur. Caranya gimana? Ya, Anda harus melepaskan rasa, tidak mengingat, tidak memikirkan, tidak disimpan dalam hati, tidak dibatin juga, tidak dipikirkan sama sekali. Nah, itu ada caranya, ya. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Antara Anda dengan perasaan rindu dengan suami orang itu ada tali, putuskan. Nantinya bagaimana? Ya, Anda memang disuruh pembayaran karma. Dalam bentuk pembayaran karma itu, pembayaran karma ini sangat melelahkan, ya, karena prosesinya ini adalah kita mengorbankan hati senang kita, rasa cinta kita. Tapi itu bukan asli. Bukan asli. Itu adalah pembayaran karma. Ya, jadi pembayaran karma ini harus dilakukan biar selesai. Jadi Anda mengorbankan perasaan cinta Anda dengan Anda harus setia kepada pasangan Anda. Melepaskan rasanya dengan kepada Tuhan. Antara Anda dengan perasaan cinta atau perasaan yang benar-benar kayak nafsu sekali, ya, gitu loh. Sama suami jadi nggak nafsu, sama orang lain sama jadi nafsu. Nah, itu ada tali yang harus diputus. Itu bukan Anda, itu Anda, kalau saya bilang tipis-tipisnya bilang Anda kesurupan. Karena Anda tidak memakai cinta yang sejatinya Anda, itu bukan Anda, itu leluhur Anda memakai badan Anda untuk menyelesaikan pembayaran karma dengan suami Anda di zaman dahulu atau orang ketiga di zaman dahulu. Ya, antara Anda, coba lihat, antara Anda dengan pasangan Anda itu ada tali atau rantai. Bayangkan tangan Anda memegang pedang besar, panjang, tajam, putuskan. Caranya begitu. Kemudian lihat di dadanya orang ketiga kita, misalnya kita sudah bersuami, kita punya orang ketiga, atau Anda sudah beristri punya orang ketiga, dilihat di dadanya itu ada pisau atau sesuatu yang tajam. Cabut, kembalikan pada Allah. Tuhan, saya memohon ampun atas segala kesalahan leluhur di masa lalu. Kembalikan pada Tuhan, kita minta sinar di tangan kita pegang dadanya bekas pisau itu. Kita tiupin doa, kemudian di belakangnya pasangan itu, orang ketigamu itu ada leluhurnya. Bayangkan melihat pasangan Anda. Bayangkan melihat di belakang pasangan Anda. Minta maaf sama leluhurnya. Bayangkan tangan Anda membawa berlian. Anda angkat berliannya ke langit. Tuhan, saya minta berlian sinarmu di berlian ini. Berikan berliannya kepada leluhur di belakang kembar jiwa sebagai tanda ketulusan hati Anda meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kemudian dilihat antara pasanganmu dengan leluhurnya itu ada tali atau rantai. Putuskan.
Jadi dari Anda ke orang ketigamu itu ada tali atau rantai, putuskan. Antara leluhur mereka antara pasanganmu dengan leluhurnya ada tali atau rantai, putuskan. Anda dengan suami atau istri Anda ada tali atau rantai, putuskan. Suami atau istri dengan orang ketiga itu ada tali atau rantai, putuskan. Karena siklus ini harus diputus karena menurun ke anak cucu. Percayalah, menurun. Tidak ada yang namanya ngirim-ngirim. Kalau urusan leluhur, ya, leluhur yang sakti-sakti ini itu biasanya punya kesaktian yang dilihat oleh orang pintar itu sebagai pakai perewangan. Sebenarnya bukan pakai perewangan, karena leluhurmu sakti-sakti. Ya, contoh ya. Saya bertemu dengan namanya Mas Eko Purnomo. Saya dengan Mas Eko ini yang benar-benar, saya ini kan tarot reader ya, dan twin flame healer. Nah, saya nggak ngerti di belakang saya, tapi dia itu kayak harus ketemu, pingin ngobrol gitu loh. Saya flat, dia pun flat, tapi bingung gitu loh, karena ada perasaan ingin selalu terkoneksi. Kemudian saya, oh, ada leluhurnya dia yang dahulu terkoneksi dengan saya. Kita putus-putuskan. Zaman dahulu, Mas Eko ini itu adalah suami saya. Dan zaman dahulu itu saya energinya Mas Eko ini ada sesuatu yang belum selesai dengan pasangannya. Jadi saya ditinggalkan, ibarat kata gitu. Saya ditinggalkan untuk Mas Eko bersama orang ketiga. Nah, ada perasaan bersalah dari beliau ini. Sehingga dia di kehidupan ini bingung, kenapa saya dikejar-kejar gitu. Nah, ini pemutusan kutuk dan karma harus dilakukan. Gitu, ya. Paham ya? Jadi ini manusianya ada di sini bersama saya dan kami. Setelah apa yang akan terjadi, karena kalian kan rata-rata bingung ya, kalau ya saya melepas pasangan saya merasa nyaman. Anda tidak harus putus secara hanya harus diputus ceritanya leluhur saja, dari pikiran, dari perasaan Anda flatkan, karena Anda punya kewajiban di kehidupan ini bersama suami Anda, bersama keluarga Anda. Mas Eko ini itu istrinya di beberapa kehidupan itu banyak gitu loh. Jadinya dia juga akhirnya harus memutus dengan istri-istrinya itu secara 5 dimensi, diketemukan dalam bentuk pacar-pacar atau cewek-cewek yang sama dia ngejar-ngejar gitu. Nah, ini harus diputus, harus diselesaikan, putus kutuk dan karmanya. Sekarang saya dengan Mas Eko itu berkawan baik dan kami melakukan tugas-tugas leluhur yang entah bagaimana kebuka sendiri jalannya. Ini harus gini, harus bantu orang begini, harus bantu orang begitu. Energi kami saling memberikan. Kayak gitu. Itu yang terjadi pada kalian kalau kalian sudah memutus kutuk dan karmanya leluhur. Anda harus setia kepada pasangan. Anda harus yang terutama sekali setia kepada Tuhan. Untuk tidak nyeleweng, untuk tidak berselingkuh, untuk tidak memakai nafsu level bawah, ego level bawah. Begitupun kalau suami Anda dihadirkan orang ketiga, kejadiannya sama seperti saya. Ya, jadi ini ada peristiwa leluhur yang belum kejadian, yang sudah terjadi yang harus kita putuskan. Nih, manusianya ada di sini. Ini namanya Mas Eko Purnomo. Halo, apa kabar? Saya Eko Purnomo. Nah, bagaimana Mas Eko Purnomo? Apa yang Mas Eko Purnomo ini rasakan kepada leluhurnya Manik sebelum tahu bahwa ini adalah leluhur? Bagaimana rasanya? Ya, jadi pertama kali ya saya tuh nggak mengerti gitu. Tapi
ada sesuatu yang saya justru belajar dari Mbak Mane. Nah, belajar saya dengan Mbak Mane itu ketika saya berusaha membersihkan emosi saya. Nah, pada saat saya belajar membersihkan emosi saya membersihkan emosi saya dengan caranya tanpa konsultasi, gitu. Karena saat itu saya sendirian, sehingga saya berusaha untuk menjalankan semuanya sendirian tanpa konsultasi. Beliau waktu itu masih buka pertama kali, mungkin tahun sekitar 2020-an awal. Saat itu pandemi pertama. Pandemi pertama, saya ingat sekali Mbak Mane mengunggah mengenai Twin Flame ini sekitar bulan April kalau nggak salah. Nah, saya pada saat itu sedang ada di Jakarta karena perusahaan kita kolaps, sehingga saya harus kembali dari Jawa Timur ke Jakarta. Nah, di situasi saya memperbaiki perusahaan itu, yang saya pahami adalah saya juga harus mempunyai satu pengorbanan diri. Karena saat itu saya tidak punya uang untuk membangun perusahaan, saya mencari bentuk pengorbanan diri saya apa. Ternyata yang setelah saya cari pengorbanan diri saya adalah bertobat, membersihkan seluruh kemelekatan yang saya miliki, gitu. Sehingga pada saat itu saya berusaha membersihkan semua apa yang luka batin yang ada dalam diri saya. Nah, pada saat itu saya mencari konsep model luka batin apa yang harus saya bersihkan, gitu. Nah, saya tidak mau bicara mengenai agama, tapi saya pernah mempelajari beberapa macam agama sehingga saya paham mengenai konsep-konsep pembersihan secara agama. Nah, dari situ saya jalani sendiri tanpa apapun. Nah, suatu ketika Mbak Mane pergi ke Semarang dan upload video di Semarang. Wah, pas kebetulan saya mau ke Jogja dan pandemi sudah selesai. Kebetulan karena saya asli Jogja, banyak leluhur genetik saya ada di Jogja, sehingga saya ingin pergi ke Jogja. Nah, saya cari nomor teleponnya, dapat. Disitulah kita kontak. Ternyata saya ditungguin, walaupun pada saat itu mundur seminggu dari rencana awalnya. Nah, saya ditungguin, kita ketemu di Semarang. Pada saat kita ketemu di Semarang ya lucu, aneh, karena kita seperti sudah kenal lama, cuman kita tidak tahu prosesnya seperti apa, gitu. Sehingga saya hanya senyum-senyum yang saya tidak mengerti, gitu. Nah, sudah pada akhirnya perjalanan panjang sampai kita jalan bareng di Jogja, dan pada saat itu kita mendoakan pertama kali leluhur itu ada di Ambarawa, di Rawapening. Habis dari Rawapening kita ke Candi Gedong Songo, dan pada saat kita di Rawapening, ya karena kita di umum dan siang hari, sore hari, ya sampai dikatakan sama orang bahwa kita cari nomor, gitu. Diketawain sama orang, gitu. Saya sendiri juga nggak mengerti, ya saya ngikut aja, gitu. Saya ngikut aja, menjalani begitu saja, gitu. Jadi saya anggap secara pikiran saya logis, secara rasa saya masuk akal, ya seperti itu. Sampai pada akhirnya kita ke Candi Gedong Songo, kita ke Jogja, kita ke Merapi. Terus setelah itu sekian bulan kemudian kita ketemu lagi di Bali. Pada saat kita di Bali ya semakin dekat. Kebetulan saya kurang lebih 3,5 bulan kena pandemi yang kedua, sehingga saya harus di Bali lagi 3,5 bulan. Ya hampir setiap hari saya ke rumahnya Mbak Mane. Nah, disitulah baru kita memahami, oh ternyata kita punya kait-mengait di masa lalu. Nah, kait-mengait di masa lalu inilah yang kita coba berusaha untuk memahami. Dan saya bertemu tidak hanya Mbak Mane, beberapa orang yang lain, gitu. Dan di situ mengalami situasi-situasi aneh, gitu. Ya, buat saya yang saya hanya pahami satu, bahwa bagaimana caranya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Walaupun tidak mudah, karena kita manusia. Saya masih manusia normal, yang saya juga masih menyukai perempuan, gitu. Dan pada saat saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain, yang merasa ada satu ikatan dan magnetisasi yang luar biasa, sampai saya tidak mengerti, sampai saya bisa melihat sendiri. Bahkan tali karma yang paling luar biasa saya miliki adalah
Tali karma itu berwarna hitam dan di situ dilingkari oleh cincin emas. Bahkan ada yang dilingkari dengan intan. Jadi terikat oleh satu intan gitu. Yang diputusnya luar biasa susahnya kayak tali kapal. Nah, ya disitulah benteng-benteng kita dari situ, bukan hanya sekedar nafas, tapi kita juga memutuskan tali karma itu ya berusaha. Dan pada saat saya ngetes, jadi pada saat sudah selesai pertobatan atau pembersihan, apakah saya bisa mencintai orang lain lagi? Oh ternyata nggak bisa, tali karmanya muncul lagi dan lebih parah gitu. Nah makanya itulah pelajaran yang akhirnya saya harus membatasi diri. Nah membatasi diri ya seperti apa ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Manik, ya kita harus membersihkan dan menflatkan segala rasa yang ada. Bukan kita tidak memiliki kasih tetap kita miliki, tapi kehendak atau keinginan itu yang kita kendalikan, sehingga kita harus bisa sampai mempunyai rasa yang bahwa semua orang adalah sama ya seperti yang lain-lain. Dari situ kita baru akan bisa merasakan kebersamaan itu dalam bentuk energi. Nah itu yang saya pahami pada saat kita bertemu hampir 3 bulan itu adalah bahwa twin flame itu tidak selalu harus bertemu dan akhirnya menikah, karena twin flame ternyata bukan sekedar bukan mengenai bertemu jodoh, tetapi twin flame adalah bertemu dengan kembar jiwa. Nah bertemu kembar jiwa itulah kenikmatan. Sebetulnya di dalam konsep anatomi kita sudah ada, twin flame itu ada di urat nadi kita belakang. Disitulah ketemunya kutub selatan dan kutub utara. Sama dengan konsep bertemunya raga dengan sukma kita. Nah, dalam hal ini maka dengan kesadaran, yang paling penting adalah kita sadar bahwa apa yang menjadi makna dari twin flame. Satu, yang kedua adalah kita sadar bahwa apa menjadi makna dari tugas sebagai twin flame. Nah, sehingga pada saat itulah maka yang bekerja di dalamnya bukan lagi sifat manusia, tapi sifat dari yang muncul dari jiwa kita sendiri atau sukma kita. Nah, dari situlah maka energi itu akan bergerak seiring dengan itu. Nah, pada saat energi itu sudah tidak dinaungi oleh kehendak-kehendak sifat manusia, karakter ragawi kita, maka disitulah energi bisa bersatu padu. Nah coba bayangkan kalau semua energi kita bersama yang sudah menemukan kembar jiwa ini berkumpul, bagaimana rasanya bisa menggetarkan dunia atau menggetarkan apa saja. Karena energi itu begitu lembut, begitu besar, begitu tenang, menyejukkan, dan itu bisa mempengaruhi energi itu kepada manusia manapun. Nah, saya tidak ingin menyombongkan diri, tapi coba itu dipraktekkan pada saat kita bertemu orang lain. Orang lain akan bagaimana merasakan rasa welas asih kita. Nah, pada saat orang lain merasakan welas asih kita tidak akan perlu membuka orang lain itu punya masalah, dia pasti akan otomatis membuka sendiri. Itulah energi welas asihnya Gusti. Nah pada saat itu energi welas asih itulah yang kita akan mengantarkan mereka untuk memahami sendiri dengan konsep logika sederhana dan kesadaran sederhana mereka, tanpa semua orang harus juga memahami twin flame, karena tidak semua orang mampu memahami sampai ke twin flame ini, kecuali mereka-mereka yang memang mengalami situasi-situasi khusus seperti kita. Nah ya saya sama Mbak Mani secara latar belakang hampir mirip, sehingga pada akhirnya kita terpisah, sehingga saat ini kita masing-masing sendirian. Jadi saya juga sendirian, Mbak Mane sendirian, dan kita bertemu di sini sekarang bersama-sama untuk melakukan banyak pekerjaan yang bersama-sama juga. Nah, sehingga kita kadang-kadang saling berkomunikasi untuk sesuatu hal yang baik, untuk bersama-sama, untuk bukan hanya kita tapi untuk siapapun juga. Dan salah satunya adalah saat ini saya ada di Bali karena saya sudah di pemutusan siklus atau siklus terakhir hidup saya dengan
perjalanan saya yang kemarin. Saya tidak tahu apakah itu yang disebut karma atau apa, saya tidak tahu, atau penyelesaian karma atau seperti apa, saya tidak mengerti. Tapi yang jelas bahwa saya mencoba untuk memahami semua pelajaran itu demi pelajaran hidup yang diberikan ke saya. Saya 10 tahun menjalani ini semua dari 2012, dan saya berusaha untuk selalu belajar memahami apa yang dituntun oleh Tuhan dan apa yang dituntun oleh para leluhur. Ya, sama juga dengan teman-teman, saya awalnya juga melawan. Saya awalnya juga tidak bisa mengikuti, tapi ya pada akhirnya karena kita berusaha mengerti, kita berusaha menggunakan intuisi kita, maka intuisi itu yang akan menuntun kita. Buat saya adalah sederhana, segala sesuatu yang menuju Tuhan dan segala sesuatu yang tidak neko-neko dan dengan konsep yang sangat sederhana kita bisa mencapai Tuhan, itu adalah kemuliaan. Sehingga saya dengan ikhlas menjalani semua perjalanan ini hingga saat ini. Dan saya akan memulai hidup baru saya di Bali. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi saya yakin bahwa Tuhan sudah mempunyai rencana, leluhur sudah mempunyai rencana. Saya hanya menjalani saja. Jadi saya melihat bagaimana Mbak Manik juga berjuang dalam hidupnya di Bali untuk memberikan pelayanan kepada semuanya. Itu sudah cukup menjadi teladan buat saya untuk memahami bahwa di proses kehidupan ini yang namanya mengalir itu seperti apa. Gitu. Jadi demikian rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, sehingga pada saat ini kami berjalan bersama-sama, kami melangkah bersama-sama, bukan dengan konsep manusia yang secara umum, tapi ya kita dengan konsep kita yang memahami bahwa ini adalah bagian dari karya kita sebagai manusia untuk orang lain. Nah, demikian, semoga semuanya menemui cara dan menemui jalan dan mampu memahami, mengerti, dan kemudian melangkah sesuai dengan tuntunan hati masing-masing. Mencoba untuk selalu mendengarkan hati, mencoba untuk selalu memahami intuisi, maka kita akan bisa mencapai apa yang seharusnya kita capai. Bukan satu kehebatan dalam mencapai, tapi adalah rasa syukur. Karena apa? Karena mencapai itu kita melalui banyak ujian, sehingga rasanya bersyukur itu karena setiap ujian itu harus kita lalui dengan benar-benar gitu. Dengan ikhlas, dan kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ya ketabrak-tabrak, kadang jatuh, kadang apa, itu wajar, itu manusia itu. Tapi pada saat kita sadar, pada saat kita salah, ya kita harus kembali. Nah, pada saat kita kembali, kita perbaiki lagi, kita belajar lagi, kita melangkah lagi, kita berusaha lagi, maka ya kita akan menemui apa yang diperjalankan untuk kita seharusnya seperti apa akan bertemu. Demikian teman-teman, saya kembalikan ke Mbak Manik. Begitu jadinya, kalau naksir orang itu lakinya orang, jangan disosor aja, jangan kesurupan cinta leluhur, ya. Be yourself. Kalau yang mencintai, biar dirimu dengan orang itu, bukan leluhurmu dengan leluhurnya orang itu. Karena pembayaran karma. Oke? Manik di sini dari Mistik Mistika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.